hitam gitu ya. Naiklah itu. Setelah itu pulang, datang adiknya Asma bin Abu Bakar, binti Abu Bakar. Dalam keadaan hamil beliau naik ke atas, bawa ransum, bawa makanan, kurma, jam-jam, nggak ada buah stik pada saat itu, tidak ada. Itu aja kurma dan itu. Bawa, maaf, bayangkan bunda, dia sedang hamil demi kekasih Allah Rasulullah SAW dan demi ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia naik bolak-balik pak, ngasih makanan tak Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu baru gerak ke Madinah. Suasana Mekah sudah tidak ini, namun punten sekali pada saat dia di atas, Sayyidina Abu Bakar Siddiq lemas. Ya Rasulullah, Gua Sur itu tempat persembunyiannya, itu gunung tertinggi di Mekah, Jabal Sur itu. Kalau Jabal Nur adalah tempat turunnya wahyu, tapi kalau Jabal Sur tempat tertinggi di Mekah, tinggi sekali ke atas. Dan gua itu pendek sekali, tidak seperti gua yang di Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Kalau ini mas 1 meter, saya coba masuk itu masuknya tidak tegak begini, jongkok ini. Cuma 1 meter, set, bantu. Itu Rasulullah SAW Abu Bakar Siddiq capek tuh, memang capek manusia Rasulullah bukan malaikat. Jinggit, letih. 7 bulan naik ke atas jinggit, kelihatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq baginda Nabi keadaan sedang letih dan capek. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq melonjorkan kakinya. Wahai Rasulullah, silahkan duduk di pangkuanku. Besan, itu kan besan Abu Bakar Siddiq, ayah dari istri Rasulullah Sayyidah Aisyah. Begitu cintanya kepada Rasulullah, silahkan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar juga capek, tapi demi Rasulullah, silahkan Rasulullah, tidurlah di pangkuan. Dia tidur, Rasulullah di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kaki beliau berselonjor ke depan. Namun di gua itu ada lubang kecil, lubang di gua itu keluar ular pak, dan ular padang pasir dahsyat. Itu keluar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketakutan. Takut itu ular menggigit Rasulullah, bukan menggigit dirinya pak. Ditutup itu lubang gua itu oleh kaki Rasulullah Abu Bakar Siddiq, ditutup supaya tidak keluar, takut mengganggu Rasulullah. Ketika ditutup, menggigit kaki Abu Bakar Siddiq dan dia menahan kesakitannya. Ketika menahan kesakitannya sampai dia keringat keluar dan dia lupa bahwa keringatnya netes kepada pipinya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq Rasulullah, dia tahan. Ia takut itu keringat netes kepada wajahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dia sedang istirahat, capek, memperjuangkan akidah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan untuk kaki wahai ular, tapi jangan kau makan baginda Nabi Muhammad SAW. Hijrah memang perlu perjuangan. Mempertahankan akidah itu memang perlu perjuangan. Tidak cukup pakai WhatsApp, tidak cukup pakai pet, dan tidak cukup pakai Facebook. Harus ada yang dikeluarkan, entah itu uang, entah itu tenaga. Tidak mungkin kita tidur di masjid, di rumah terus, atau harus jalan ke masjid, ada perjuangan. Nah, jiwa itu sekarang di Inggris sudah turun. Maka kesibukan pikirannya, kesibukan lain, bukan Allah first. Maka muncullah di atas kemarin adegan mesum 35 second di kawasan Antasari. Sampai jadi berita internasional. Allah sedang sakit, sedang diinfus negeri ini hanya untuk mempertahankan hidupnya. Infusan itu. Bangun saudaraku, bangun. Itulah setelah itu Rasulullah bangun, ada apa Abu Bakar? Kenapa wajahmu begitu? Tidak ya Rasulullah. Nah pada saat selesai dia istirahat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bercerita, ya Rasulullah, kalau toh orang musyrikin itu tahu, dan tahu pasti tahu ya. Kalau toh sampai di mulut gua ini kelihatan kaki kita ya Rasulullah. Kelihatan. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Abu Bakar Siddiq, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan sedih dan jangan risau, Allah beserta kita, Allah first. Tenang Abu Bakar, jangan risau.
Yang berbicara baginda Nabi, Sayyidina Abu Bakar tenang. Saya pingin sekali ada figur, ada tokoh, ada ulama yang bisa meraba pundak-pundaknya calon DKI 1. Tenang, la taqola tahjan Pak Anies Baswedan, la taqola tahjan Pak Sandiaga Uno. Dia tuh butuh itu. Adakah itu sekarang di sini? Pikiran kita tuh berkecamuk terus di wilayah itu. PR tuh banyak, bukan hanya itu. Kalau mau memandang kehidupan tuh punten lah. Contoh seperti tai lalat di muka. Ada seorang bunda manis atau anak-anak manis pakai ada tai lalat di pipinya, agak gede tai lalat. Kalau kita fokus melihat tai lalat, jijik. Diperbesar pakai mikroskop, gede sekali tai lalat. Ini nyopot kan? Hitam lagi, gede lagi nojol ke depan gitu. Ke depan sepantasnya tai lalat katanya. Kesel ke tai lalat itu. Tapi coba pandang dari angle yang berbeda. Coba pandang dari angle yang sudut yang berbeda. Jangan sudut itu terus sudut politik terus. Coba di zoom, set. Lihat keseluruhan wajah. Ya. Ternyata tai lalat pemanis wajah. Justru gara-gara tai lalat jadi artis tai lalat. Paham nih? Memandang masalah DKI 1 jangan itunya saja. Pandang keseluruhan kehidupan DKI 1. Muncullah lapang dada, muncullah kearifan hidup, muncullah kebijaksanaan di sana. Jadi tidak stres kepala ini. Itu terus. Taib, ya Abu Bakar Siddiq la tahab wala tahjan. Setelah mengatakan la tahab wala tahjan, mukjizat itu datang. Apa itu? Muncullah rumput tumbuh di mulut gua. Rumput muncul tumbuh di mulut gua. Datanglah merpati sedang mengerami telur di mulut gua. Dan datanglah sarang laba-laba. Mukjizat hijrah. Maka ternyata setiap hijrah ada lambang itu. Itu maksudnya. Itulah yang penyelamat, salah satu makhluk Allah yang menyelamatkan Rasulullah SAW. Dan memang betul musyrikin datang di depan mulut gua itu. Ini mungkin nih gunung tertinggi di sini kayaknya Muhammad. Kata teman-temannya mustahil itu ada laba-laba. Mustahil itu ada rumput. Kalau tuh ada orang masuk ke dalam atau sudah hancur di rumah laba-laba, gitu kan? Itu ada merpati naik telurnya. Masa 3 hari sudah ada telur? Itulah yang menyelamatkan baginda Nabi Muhammad SAW. La tahab wa la tahzan innallaha ma'ana. Allah first. Kekuatan Allah pun bukan outer beauty tapi inner beauty, di hati bukan di kepala. Setelah itu kemudian maka kalau budaya ada yang pergi haji dan umroh, merpati ramai di Madinah itu dan di Mekah. Bahkan dijualan makanannya 1 real. Merpati itulah cicit kakek nenek itu yang menyelamatkan Rasulullah, itu merpati. Itu anak buyutnya. Maka sebagian pesantren ada yang mengasuh burung merpati. Saya masih ingat merpati tak pernah ingkar janji. Film itu ya. Tapi betul, siapa yang mengasuh merpati, memelihara merpati, itu akan terhindar dari fitnah dunia. Laba-laba, rumput. Silahkan para desainer, para grafik, bikinlah desain walaupun tidak disiarkan di televisi lokal. Sosmed siarkan tak. Ada pesan di situ. Ternyata kenapa tahun baru Islam disandarkan kepada hijrah? Karena ada optimisme di sana. Rasul singkat cerita hijrah ke Madinah, baru di Madinah keluarlah hasil hijrahnya. Islam sampai ke Cordoba Spanyol, Islam sampai ke Afrika, Islam sampai ke seluruh Timur Tengah, dan Islam sampai ke Bintaro, ke Nusantara, yang bawa para Gujarat dan para termasuk santri-santri Rasul itu. Para tabi'in datang ke sini Wali Songo menyebarkan Islam. Kalau toh tidak hijrah, hancur itu akidah Islam.
Maka hijrah itu ada optimisme dan menghasilkan sesuatu. Gara-gara hijrah, gara-gara hijrah Islam sampai menembus dataran Eropa dan Barat. Bahkan pada saat kita hijrah, Barat itu sedang jahiliyah, Amerika sedang jahiliyah, Rusia, Amerika, Cordoba, kemudian Spanyol, Jerman sedang jahiliyah pada saat itu. Kemudian dia bersentuhan dengan peradaban Islam di Cordoba, Spanyol. Mereka dulu seperti Malaysia ngirim rakyatnya untuk belajar ke Indonesia, dikirim. Sama di Barat juga. So kamu belajar ke Cordoba, Spanyol. Silahkan kamu belajar kedokteran di Cordoba, Spanyol. Orang Barat tuh belajar kedokteran Ibnu Sina, belajar Al-Jabar, Al-Khwarizmi, belajar antariksa dari Cordoba, Spanyol. Dan mereka maju. Setelah mereka maju, diklaim ini ilmu hasilku. Murid yang tidak sopan kepada gurunya kan? Barat ini penemuan saya. Itu murid yang tidak santun kepada gurunya di Cordoba. Ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, ada Ibnu Rusdi. Dan terjadi juga di Asia Tenggara. Dulu Indonesia gurunya, sekarang muridnya. Cek sudah tidak sopan. Maka tidak ada keberkahan dalam ilmunya. Sudah S2, S3, tapi butak terus, tidak berkah ilmunya. Gak santun kepada guru-gurunya. Bahkan berani ke gurunya membid'ahkan dan mengkafirkannya muridnya itu. Lantas sikap apa yang perlu kita ambilkan dari sini? Punten maaf, Barat belajar mandi dari Islam. Barat itu. Kenapa Kang Rasim menyampaikan ini? Supaya ada proud, supaya ada kebanggaan gitu. Ada optimisme dalam hijrah ini. Tahun baru Islam, amazing of hijrah ini. Barat, punten sekali. Dulu mah jarang mandi, bau sekali berdekatan dengan badannya. Jemur di pantai. Dan belum tahu mandi yang benar. Islam baru saja syahadat, suruh sholat dan suruh wudhu. Yang pertama diajarkan adalah taharah. Bagaimana wudhu, bagaimana mandi besar. Itu sejak kecil. Mereka baru tahu kemarin mandinya itu. Setelah bertemu dengan peradaban Islam di Cordoba, Spanyol. Kalau bunda ayahanda pergi ke Spanyol, ada Alhambra, istana terindah. Birmingham, Inggris, itu istananya, taman-taman di istananya niru Alhambra di Spanyol. Istana di Prancis itu niru di Alhambra Spanyol. Gak bangga kita nih. Itu adalah para pendahulu kita yang hebat-hebat. Terus mana yang sekarang atuh? Belajar mandi saja dari Islam, gak tahu sabun mereka itu. Ustadz Kartik Garamatan disebutkan Ustadz Sabun, beliau jumpa bersama kami di TVRI. Dia dakwah ke pedalaman Irian Jaya, ke suku Asmat, hanya memperkenalkan sabun, bagaimana dia mandi. Oh, gara-gara sabun 200 orang masuk Islam. Gara-gara sabun Lux, sabun apapun, itu Islam. Barat sama ketemu Islam, maka muncullah Turkish Bath. Di Turki ada banyak Islam. Muncullah sabun, deodoran, itu Islam awalnya. Mereka bikin, ada Dopido, ada Bulgari. Kita anak muda sekarang terpana dengan Dopido, terpana dengan Bulgarinya. Itu dari Islam awalnya. Kita salah, lambat memperkenalkan kepada anak kita, sehingga dia bangga dengan Barat. Gitu. Nah, dari situlah mulai Islam terburuk kan 1424 Hijriah. Masehi, dia turun ke bawah. Nah, sekarang membangkitkan kembali. Baik. Oke. 5 menit lagi kan ya?
saking entah kita lambat memperkenalkan peradaban Islam, entah kita lambat memperkenalkan Sirah Nabawiyah kepada anak-anak kita, sehingga dia bangga dengan peradaban Barat. Dan saya teringat dengan sabda Rasulullah SAW, dan itu kejadian sekarang di DKI Jakarta dan di Bintaro dan di Indonesia kota-kota besar. Beliau mengatakan begini, la tattabi'unna sananan man kana qablakum shibron bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhaltum hujrat dabbi adakhaltum. Kalian pasti, kata Rasulullah, kalian pasti akan mengikuti cara hidup mereka. Kalian pasti akan ikutin lifestyle mereka. Pelan-pelan. Sekarang cara menyapanya, cheers, bye. Oke, satu persatu kita ikutin dah. Kedua, dia sudah mulai gaya lifestyle, bajunya, fashionnya. Satu langkah. Sejengkal ikutin cara-cara hidup mereka, lifestyle. Kemudian nanti sehasta, cara menyambut kelahiran, cara ulang tahunnya, ikutin mereka terus gitu. Sampai pada akhirnya kalau toh mereka masuk ke lubang biawak, ikut juga kalian. Benar. Dulu kita musuh jelas-jelas di depan, Belanda, Jepang, Portugis. Orang tua kita berjuang melawan musuhnya kelihatan. Sekarang musuh tidak kelihatan. Memang kita sudah merdeka lahiriahnya, tapi terjajah batinnya. Terjajah oleh lifestyle-nya. Masa nyebut ayah, nyebut nama, angkat kaki di depan ayah. Lifestyle pak, Amerika nih pak. Apakah generasi ini mau di-cut apa dilanjutkan? Dan akan terbatas selanjutnya bagaimana ke depan kepemimpinan ini?